dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri, Cecia Muharram dan Akirani 097. Saya Daphne Bedula dengan Akiranim 112. Saya Hardianita PH dengan Akiranim 110. Studi lingkungan adalah suatu bidang studi yang mempelajari hubungan antara manusia dan lingkungannya. Bidang studi ini mencakup berbagai disiplin ilmu, termasuk di dalamnya yaitu sains, teknik, sosial, dan hukum. Bidang studi lingkungan mencakup yang pertama ekologi, yang kedua ilmu lingkungan, yang ketiga konservasi, yang keempat pengelolaan lingkungan, dan yang terakhir pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya yuk simak penjelasan berikut ini tentang studi lingkungan AMDAL. Sejak dilaksanakannya konferensi Stockholm 1972, permasalahan lingkungan hidup mendapat perhatian secara luas dari berbagai bangsa. Sebelumnya, sekitar tahun 1950-an, permasalahan lingkungan hidup hanya mendapatkan perhatian dari kalangan ilmuwan. Sejak saat itu, berbagai himbauan dilontarkan oleh pakar dari berbagai disiplin ilmu tentang adanya bahaya yang mengancam kehidupan yang disebabkan oleh pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan peri kehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Merosotnya kualitas lingkungan yang disertai dengan semakin menipisnya persediaan sumber daya alam serta timbulnya berbagai permasalahan lingkungan telah menyadarkan manusia betapa pentingnya dukungan lingkungan dan peran sumber daya alam terhadap kehidupan di alam semesta. Lingkungan tidak dapat mendukung jumlah kehidupan yang tanpa batas. Apabila bumi ini sudah tidak mampu lagi menjaga ledakan jumlah manusia beserta aktivitasnya, maka manusia akan mengalami berbagai kesulitan. Pertumbuhan jumlah penduduk bumi mutlak harus dikendalikan, dan aktivitas manusianya pun harus memperhatikan kelestarian lingkungan. Pelestarian lingkungan hidup mempunyai arti bahwa lingkungan hidup harus dipertahankan sebagaimana keadaannya, sedangkan lingkungan hidup itu justru dimanfaatkan dalam kerangka pembangunan. Hal ini berarti bahwa lingkungan hidup mengalami proses perubahan. Dalam proses perubahan ini perlu dijaga agar lingkungan hidup tetap mampu menunjang kehidupan yang normal. Pembangunan telah membawa kemajuan yang besar bagi kesejahteraan rakyat. Di balik itu telah terjadi pula perubahan lingkungan. Pembangunan yang membawa perubahan pesat ini tentu saja menimbulkan perubahan yang melahirkan dampak negatif. Pembangunan fisik yang tidak didukung oleh usaha kelestarian lingkungan akan mempercepat proses kerusakan alam. Kerusakan alam tersebut sebagian besar diakibatkan oleh kegiatan dan perilaku manusia itu sendiri yang tidak berwawasan lingkungan. Untuk itu, perlu diupayakan suatu bentuk pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Makin banyak teknologi, makin besar pula kemampuan manusia untuk merubah lingkungan. Pengaruh perubahan lingkungan akibat suatu kegiatan pembangunan terhadap masyarakat ada yang memberikan keuntungan pada kehidupan sosial ekonomi, tetapi ada pula yang menimbulkan kerugian terhadap kesejahteraan rakyat sehingga menambah beban masyarakat dan mengurangi manfaat dari pembangunan itu. Dengan menjamurnya perumahan-perumahan yang berdiri di atas lahan pertanian yang masih produktif, mengakibatkan sempitnya areal-areal pertanian, sehingga petani tergerak untuk membuka atau menggarap lahan marginal seperti tanah di tepi sungai, di bukit, dan di gunung, serta pembukaan lahan baru di kawasan hutan lindung yang dapat berakibat terjadinya erosi tanah sampai pada tingkat yang mengkhawatirkan. Masalah lingkungan pada dasarnya timbul karena dinamika penduduk, pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya yang kurang bijaksana, kurang terkendalinya pemanfaatan akan ilmu pengetahuan dan teknologi maju, dampak negatif yang sering timbul dari kemajuan ekonomi yang seharusnya positif, dan
benturan tata ruang. Untuk mengurangi dampak negatif, maka pembangunan harus menggunakan prinsip berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Pembangunan berwawasan lingkungan merupakan upaya sadar dan berencana, menggunakan dan mengelola sumber daya secara bijaksana dalam pembangunan yang berkesinambungan untuk meningkatkan mutu hidup. Sedangkan pembangunan berkelanjutan, sustainable development, yaitu pembangunan yang memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi-generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Setiap orang mempunyai hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Sebaliknya, setiap orang juga mempunyai kewajiban untuk memelihara lingkungan hidup, seperti mencegah dan menanggulangi perusakan lingkungan. Salah satu kunci pembangunan berwawasan lingkungan yaitu AMDAL. Jadi apa sih yang dimaksud dengan AMDAL? AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan adalah studi yang dilakukan untuk mengetahui dampak lingkungan dari aktivitas atau proyek. AMDAL merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi dalam pembangunan suatu proyek di Indonesia. Tujuan AMDAL adalah untuk memastikan bahwa suatu proyek tidak akan menimbulkan dampak negatif yang signifikan terhadap lingkungan. AMDAL juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Ada beberapa fungsi dari AMDAL. Yang pertama adalah proses pengambilan keputusan tentang kelayakan lingkungan hidup dari rencana usaha atau kegiatan. Kemudian yang kedua, memberikan masukan untuk penyusunan desain rinci teknis dari rencana atau kegiatan. Yang ketiga, memberikan masukan untuk menyusun rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Yang keempat adalah memberikan informasi bagi masyarakat atas dampak yang ditimbulkan dari suatu rencana usaha atau kegiatan. Dan yang kelima adalah sebagai bahan perencanaan pembangunan wilayah. Selanjutnya adalah manfaat AMDAL. Manfaat AMDAL secara umum adalah sebagai manajemen suatu usaha atau kegiatan pembangunan agar layak secara lingkungan. Secara lingkungan di sini berarti kegiatan tersebut sesuai dengan peruntukannya sehingga dampak yang ditimbulkan. Adapun manfaat bagi pemerintah, yang pertama adalah AMDAL dapat menghindari terjadinya kerusakan lingkungan seperti pencemaran air, pencemaran tanah, pencemaran udara, pencemaran suara dan sebagainya. Dengan demikian, kalau sekalian lingkungan hidup, kesehatan, kenyamanan dan keselamatan masyarakat akan terjamin. Kemudian yang kedua, menghindari konflik yang mungkin ditimbulkan akibat adanya proyek-proyek lainnya. Yang ketiga, mencegah potensi kerusakan sumber daya alam, baik itu yang dikelola oleh yang punya proyek maupun di luar proyek atau di lingkungan masyarakat. Nah, kemudian yang keempat adalah kesesuaian dengan rencana pembangunan daerah, pembangunan nasional ataupun pembangunan internasional. Dan yang kelima adalah memberikan jaminan dan manfaat yang jelas bagi masyarakat sebagai alat pengambilan keputusan oleh pemerintahan. Selanjutnya adalah manfaat AMDAL bagi masyarakat. Yang pertama, masyarakat akan mengetahui rencana pembangunan di daerahnya sehingga bisa menyesuaikan diri. Kemudian masyarakat juga dapat mengetahui perubahan lingkungan sesuai proyek itu dibangun sehingga memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Dan yang ketiga adalah masyarakat dapat memahami permasalahan mengenai proyek secara jelas sehingga bisa terhindar dari kesalahpahaman serta bisa menjalin kerjasama yang menguntungkan. Dan yang terakhir adalah masyarakat dapat mengetahui hak dan kewajibannya dalam menjaga dan mengelola
kualitas lingkungannya. Berikut adalah beberapa contoh proyek membutuhkan AMDAL, yaitu pembangunan pabrik, pembangunan jalan raya, pembangunan bendungan, pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir, pembangunan pertambangan, pembangunan pariwisata. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Kami mengucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi.